Halo guys, selamat datang di Celoteh Sepak Bola bersama saya William dan Vincent. Senyum Oke, lebar, setelah break senyum lebar, senyum lebar amat bro abis seri. ini maksa, maksain doang sebenarnya. Oh, Gue nggak ada banyak yang mau dibicarakan sih. loh tapi kan banyak golnya, berarti banyak yang harus dibicarakan dong. Si Solskjaer bilang babak pertama harusnya tuh performance mereka bukan performance menang 2-0 katanya. Hmm, Lebih bagus adalah performance babak kedua di oke. mana mereka kalah 3-1 ya Iya. secara per babak ya. Ah, Gue bingung dong. Ini apa gue salah lihat? Mungkin karena kita sebagai orang awam ngelihatnya itu, gue gimana ya ngomongnya? Secara orang awam kan ngelihatnya, ya babak pertama mereka ya mungkin nggak 2-0 ya, tapi untuk unggul 1-0 itu ya emang layak gitu loh. Maksud hmm. gue ya emang layak. Dan untuk babak kedua kalah 3-1, ya mungkin nggak layak 3-1 ya, tapi mungkin ya kalah 2-1 gitu kali ya. Ya kayak gitu, tapi dia bilang bahwa performance-nya mereka babak kedua jauh lebih bagus. How? Nah, gue nggak ngerti dong gitu loh. Ya gue juga gak ngerti sih. Gila gue. Tapi kalau coming from Ole ya, kalau Hmm. coming from Pep sih, oh siap bro. Gini Kalau sih, coming gue from Pep sih, oh siap bro. gue sebagai bukan Gimana? fans MU, gue nonton full match kan karena gue gak bisa tidur. Gue nonton full Oke. match dan gila Jack. Gue ngerasa ya, they defend Kita ngomongin babak pertama dulu lah. nggak nggak overall match deh. They defend like shit. Oh iya, oke. You defend like shit. Ngerti gak sih? Menurut gue nggak tahu sih. Menurut gue defend mereka kacau. Defend lo orang kacau. Menurut gue ya, personally, menurut gue kalau Arsenal main nih dengan tim yang defendnya kayak gitu, tanpa ada hati-hati ya, gue lihat attacking banget dua-duanya gitu. Jadi nggak ada hati-hati sama sekali kan. Menurut Iya. gue ya, semua fokusnya semua ke depan nih, making goals. Tapi begitu di counter nih, kayak begitu MU pegang bola atau Everton pegang bola, gue takut sih. Sebagai fans salah satu dari tim itu gitu, menurut gue personally ya. Yang babak kedua mulai Parah parah. intensitas tinggi MU, gue juga nggak ngerti. Ya mungkin Jumawa ya, bisa dibilang Jumawa. Tapi gini lah, gue sih nggak bisa pada salahin backnya. Gue nggak salahin back sih. Ini kalau gue bilang kemarin murni salahnya De Gea sih. No 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 no, tapi ada satu di mana si back termahal dunia jatuh terus dia kayak minta foul dulu. Tau gak? Oh iya 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 itu Itu ya. attitude yang gue benci banget sama orang, lu tau gak sih? Lu kapten apalagi, lu garis terakhir pertahanan lu nih, lu wah gue gak ngerti sih posisi lu kapten tim Iya iya gue tahu. dan yang lu lakuin kayak gitu tuh, wah gue sih gue nggak, kalau gue itu kapten gue kayak gitu, wah gue sampah-sampahin sih anjing, lu nggak layak jadi kapten. Itu yang kayak itu dari dulu gue bilang sama lu loh, Granit Xhaka tuh dulu sering banget kayak gitu, kayak ditoel dikit minta foul, ngabisin waktu, harusnya dia track back ngejar orang yang udah Maksud lewatin gue dia. instead of lu begini gitu, mungkin lu pas jatuh nih lu bangun, suka nggak suka, kalaupun fall itu pasti bakal ditiup. Nggak Betul perlu lu betul minta betul gitu loh. betul, dengan apalagi dengan kondisi wasit IPL yang sampah ya menurut gue ya. Yang penting lu coba dulu dong, maksud gue as a captain, lu sebagai defender juga, apalagi back termahal dunia, lu defend lah. Ini menurut gue ya, honestly Gila. menurut gue itu nggak fall man. Nggak fall. Man bro, ayolah lu main bola, dorong-dorongan dikit, ya pasti ada lah gitu Ya loh. ya Maksud gue, pasti ada. ya lu mau main cantik nggak, bukan Iya iya, mas gimana gue ya paham, gue gue jadi, paham maksud lu, maksud gue gue paham maksud lu. karena gue nonton bola dari tahun 90-an gitu loh. Ya Gila men, dulu lu jauh lebih keras, lu dulu lu jauh lebih main keras. tahun 90-an Patah semua. diinjek-injek lu. Iya iya, betul betul. Gila lu. Lu berani ditoel jatuh terus lu Udah angkat gila tangan. banget. Dulu lu kalau Eh, berani ditoel terus Temen jatuh lu lu angkat mungkin tangan nih. lewatin injekin lu kali, gila. Iya iya, makanya maksud gue gini, kalau lu dulu ditoel jatuh terus lu angkat tangan begini nih, back Nah, kapten, diludahin lu
Serius sama musuhnya diludahin. Gue Makanya berani jamin. Gila sih menurut gue itu loh maksud gue kayak aduh nggak layak banget buat main di tim yang historical kayak Manchester United ya. Menurut gue ya. Pemain-pemain zaman sekarang tuh cengeng serba loh. salah juga sih kalau gue Menurut gue bilang ya. fucker lah. Kalau Menurut gue. mau bilang, gue juga bingung. Nggak, serba salah. Soalnya gini, dari contoh juga si Bruno. Bruno juga adalah beberapa kali. Cuma maksud gue mungkin dari Bruno, actingnya lebih bagus. Ya. Di saat yang istilahnya mungkin nggak terlalu fall yang nggak terlalu, atau mungkin bukan Gini sih. sesuatu fall Will. atau itu, tapi dia kayak Gini sih. melintir sampai gimana gitu loh. Diving itu kan udah sedikit besar menjadi culture sepak bola, lu tau gak sih? Diving ya. Iya, iya, iya. Dan gue nggak permasalahin fallnya. Yang gue permasalahin itu attitude ketika lu jatuh lu ngapain? Itu loh yang gue permasalahin. Ketika lu let's say emang bener deh dia di fallin deh, kena ketrip jatuh. Ya lu ngangkat tangan begitu dan diem di tempat loh. Lu tetap harus lari track back menurut gue. Setelah you Iya, do iya. your job baru lu komplain. Menurut gue sih kayak gitu ya. Yang kocaknya tuh dia habis jatuh, terus dia sambil tiduran begini. Ya musuhnya Terus musuhnya tiba-tiba, terus si Karl Levinnya masih dapat bola, terus lari. musuhnya Terus dia kayak, mungkin 2 detik kemudian kayak, anjing, gak ada fluid. Woi, tak, musuhnya nyeprin ya. gue, Dia tiduran rebahan begitu begini kan. Musuhnya nyeprin bangsat itu di depan. Lu bayangin lu jadi De Gea gimana kayak ini follow gak ya. Ngerti gak sih? Gue gak bisa blame De Gea sih kalau defend gue kayak gitu. Gue gak bisa blame kiper gue. Susah lah tapi yang menurut gue gol pertama, posisinya. yang gol pertama. Tapi gol pertama Yang kan gol posisinya lu masih unggul. Menurut gue susah sih Will. Gol pertama mereka posisinya lu masih unggul. Ya Ya, ya. emang dia Nggak, orang sekarang dia gini lah, brilliant kalaupun comeback. memang nggak bisa nyalain siapa-siapa ya, maksudnya ya. Segini loh, mau dibilang purely kesalahan mungkin nggak ada, mungkin partial sedikit lah kesalahan dari De Gea, mungkin sedikit, mungkin De Gea bisa lebih, instead of tepis mungkin dia bisa nangkep, mungkin ya, maksudnya kan kita kan nggak tahu ya gitu kan. Terus untuk gol kedua sih udah nggak bisa Sorry diapa-apain sih. Gol pertama yang dia nepis terus di rebound orang ya? Iya. Tapi enggak sih. Lu kalau lihat posisinya Luke Shaw, kalau gua nggak salah ya, gua aja pengen inget nih. Siapa yang ada di posisi itu? Itu Luke Shaw-nya dari nge-sprint sampai ngejog. Loh, Itu harusnya di marking lah. gini. Gila lu. Free banget orang di dalam kotak penalti. Nggak bisa salahin Luke Shaw juga, men. Lu Iya, udah track back tuh, udah track gini back. sih. Buat gua, lu kalau bilang lu nggak bisa salahin Luke Shaw, tapi menurut gua kalau lu bandingin dia sama De Gea udah tepis. Emang center back gua nggak ada di dalam kotak gua sendiri, gimana? Ya kan emang counter kan? Nggak, maksud gue gini loh, maksud gue kan. Iya, makanya kan kalau lu bilang nih, mau bilangin salah Luke Shaw, nggak bisa salahin dia purely gitu, karena mungkin dia udah melakukan sesuatu tugas dia, mungkin nggak sampai marking atau gimana. Tapi ya udahlah, gue sih ngakuin, oke lah. Ya ini yang gue inget sih, gue nggak tahu. Cuma kalau dari kacamata orang luar, Everton layak dapat layak menurut gue satu layak poin. dapat poin karena Based on babak keduanya ya. second half-nya ya. Babak pertama Oleh juga, bilang sebenarnya babak pertama juga, babak pertama juga ya bagus gitu. Everton juga gini, lumayan, sorry cuma bentar. MU lebih bagus lagi gitu. Iya, makanya gue rada bingung pas lu bilang, Oleh bilang kalau babak kedua MU lebih bagus ya. Menurut gue makanya. Everton yang jauh lebih bagus anjing. Gila lu, jauh. Apalagi pas dia masukin Josh King, bangke tuh orang tinggi-tinggi kenceng banget. Serius. Oh ya itu Itu kenceng. horor, Jack. Itu Tapi horror. enggak, Terus lu gue liat nggak dia, takut. dia ada satu kali dia dijepit 2 dilewatin, Jack. Gue pakai Iya. kok bisa badan segede itu kok bisa ngegocek 2 orang gampang banget. Gue pakai kok bisa ya, gila sih. Menurut gua ya Everton dapat hasil seri sih. Iya, dan Dan sekarang selisihnya
Udahlah, enggak, gini. Gue kemarin ngomong sama teman-teman kita, Raymond dan lain-lain. Ya. Kalau emang sampai City menang, ya wake up lah MU fan lah. The title race, it's not yours. Serius. Dia masih ada 2 Oh games ya, in maksudnya hand. lawan Liverpool maksudnya ya? Iya. Kalau sampai City menang Oh lawan iya, iya. Liverpool, udahlah wake up. Lu Iya, menurut iya, gua iya. kejar runner up cukup. Duitnya kan lebih banyak daripada third place Udah. tuh. At least you got the money lah, udahlah. Serius. Nah, kalau menurut gua nih ya nih. Nih, Ya, oh, gua lempar. oke loh, bener loh. Untuk dapat handuk putih dari William Janitra itu susah guys ya, karena Gua dia lempar. cukup bias, dia semangatnya sangat tinggi, berapi-api. Jadi Wah, kalau dia udah sumpah. admit, you guys gotta admit tuh. Serius menurut gue City, inget gak prediksi awal? Gue bilang City pasti Anjing juara. ya. Terus kedua, lu bilang sama gue gini, City gak mungkin juara karena nanti dia banyak postpone match. Iya, Postpone postpone match matches, dia tuh bakal yang ngepack banget. and yet they nailed it. Ngerti gak? Gue kayak, gue juga gak ngerti Anjing. gimana cara mereka kayak gitu. Tapi serius, Tapi defensively ya, gini ya. defensively, mereka tuh brilliant Oke. banget. Mereka brilliant banget. Serius, jago banget. Gue gak tahu. Tapi gini ya. Lu ngelihat cara mereka main ya. Intinya kayak, aduh kayak gimana ya ngomongnya ya? Gue kayak ngelihat Cara gini, Cot. Misalnya kita lagi ngomongin yang kan semua pada bilang nih tiga tim ngincer juara gitu kan, MU, City sama Liverpool kan musim ini kan. enggak. Kita ngelihat cara kita ngelihat cara si Liverpool main dulu deh. Ah, Mereka kan yang istilah direct pass, terus yang istilah untuk lu lari yang ngejar sana ngejar sini gitu ya untuk Liverpool ya. Itu maksudnya menguras energinya tuh mungkin jauh lebih banyak. Paling banyak lah di antara tiga tim ini gue bilang. ya. Terus MU cara mainnya apa? Counter attack. Ya kembali lagi ke Rashford lah, Bruno lah, yang istilahnya main terus, mungkin nguras energinya banyak juga gitu loh. Karena harus ngejar-ngejar lari yang banyak. Nah, City ini dengan cara mereka main ya, gila men, gue bisa bilang mereka conserve energi paling bagus men Gini sih, di setiap pertandingan ya. dulu itu yang gue lihat ya, sempet ada kalanya Pep Guardiola itu mainin kayak gegenpress juga loh. Dalam artian begitu Oh iya. musuh pegang bola. Lu lihat nggak kemarin lawan Liverpool atau nggak even matches before, setiap musuh pegang bola di press nggak dapet, langsung semuanya sampai depan-depannya itu drop back Iya, defend. gue lihat. Itu bagus banget sih menurut gue ya. Menurut gue jadi nggak secapek yang ngejar bola, kan udah pasti lebih capek lah, udah pasti lah. Iya, gue tahu. Nah, Tapi ya conserve mereka di saat having the ball, ya passing-passingnya itu justru mereka bikin capek lawan instead of mereka sendiri gitu. betul. Dan makanya gue ngerasa dengan mainin kayak gini tuh, karena squadnya juga menurut gue technically semuanya high technique ya menurut gue ya. Pep tuh menurut gue pemain-pemainnya tuh technically mereka jago banget sih. Nggak cuman apa ya? Nih kita bahas deh kemarin Sterling ya udah oke. Sterling, Foden ya tinggi, Bernardo Mahrez ya tinggi, Nggak, gini. Bernardo Silva Kalau kita tinggi. kalau kita Ya tinggi compare, semua. nggak gini, kalau kita compare teknik, contoh misalnya Wijnaldum, itu menurut gue pemain yang tekniknya so-so tapi work rate-nya tinggi menurut gue ya. Oke. Nah, sedangkan di City nih, ya tekniknya hampir semua Sampai siapa tinggi. Rodrigo. Iya, Dia semuanya tinggi. tekniknya tinggi, semua bisa ngolah bola, maksud gue itu loh. Semua bisa mainin bola, Iya. semua efektif. Dia orang bisa kaki kiri, bisa kaki kanan, ngerti gak sih? Maksud gue jauh lebih efektif sih menurut gue. Jauh lebih efektif. Tapi gue gak expect dibantai 4-1 juga sih bangsat Liverpool. Aduh, gue lihat Gundogan punya penalti. Anjing, gue langsung tepuk jidat tuh. Gue bilang apa? Kan itu lagi teleponan rame-rame kan. Gue langsung bilang,
Anjing itu penalti kayak penalti gua kan gak bisa shoot penalti kan. Gua kan deg-degan Oh kalau shoot iya. penalti kan. Dan menurut gua itu penalti kayak penalti gua kayak ah. Gua kayak aduh jelek banget. Cuman ya udahlah. Itu kalau Riyad Mahrez yang 2 ngambil, gol loh dia habis itu. iya iya Anjing. iya iya iya. From zero to hero, bro. Gila, bro. Tapi apa namanya? Yang menurut gua gila itu Phil Foden sih. The way the way he chase the ball itu kayak anjing Jack, nggak capek-capek. Jadi gue lihat ya semua drop back kecuali front three yang mereka. Phil Foden kan sering banget false nine nih, main maju ke atas. Ya. Dia itu ngejer ngejer back kirinya passing ke tengah, ngejer back tengah, ngejer kiper. Begitu udah sampai kiper, kiper passing ke Wijnaldum ada kemarin. Wijnaldum drop back, Phil Foden ngejar lagi ke Wijnaldum. Lu tau gak Oh sampai iya, gue udah lihat tuh. lari sampai jatuh sendiri, Jack, ngadu body sampai jatuh sendiri. Gue sampai kayak anjing kasihan banget. Tapi worth rate itu gila, itu worth Cara rate yang gue cara pengen sih. Foden apa namanya? Cara Foden dribble sih gila loh. Iya, dia Bagus banget. jago banget. Lu lihat gak yang kemarin dia si gol keempat kalau nggak salah atau gol keempat punya dia ya? Iya. Atau gol ketiga, gue lupa deh. Jadi miss pass dari Alisson ke kiri, di steal sama siapa, dioper ke Foden. Foden ngegocek, ngelewatin dua pemain dengan gampang banget. Terus deep crossing, gol ketiga kalau nggak salah. Di crossing lob, siapa ngambil? Sterling kalau nggak salah. Oh iya, tapi yang ngelop emang si Foden ya? Bukan. Kalau kalau nggak salah Foden Oh kok. iya, Foden. iya, iya, Foden yang. Nah, Iya, iya, iya. sebelum dia ngelop, dia nggak gocek dua pemain, kayak cuma lewatin, dijepit loh, dijepit di kayak lewat, begitu lewat, lurus dikit, di lob. Iya. Gue sambil main Football Manager, gue kayak gue nggak salah lihat itu dua back kayak badut ya, serius, kayak minggir, gue mau Itu lewat, ada si Jordan Henderson kayaknya. gila itu gila man, itu smooth, itu gila, Tapi penyerangan si Liverpool juga mentok. mentok. Gue Mentok, nggak tahu nggak bisa apa, lewat. gue nggak tahu kenapa sih Liverpool kayak, terus gue ngelihat ya Thiago emang nggak perform sih, serius Thiago tuh Iya, nggak sejago itu sih eh, di Liverpool. makanya gue juga bingung ya. End of season, Tapi awal-awal bagus. end of Awal-awal season, bagus banget. end of seasonnya Bayern Munchen, semua orang, even semua media bilang kayak, oh dia underrated midfielder. Begitu pindah ke Liverpool, menurut gue dia nggak live up to the hype. Menurut gue underperform banget. Wijnaldum juga nggak menurut gue semuanya sih nggak sebagus musim lalu. Oh, Kecuali gue mm, serius, gue selalu ngerasa Liverpool paling jago sekarang ya dari dulu sampai sekarang ya Mane sih. The only player yang gue mau itu iya. jadi player gue itu cuma Mane. Work rate dia Mm, tinggi. Ya jago lah, menurut gue jago gitu. Rajin, Rajin, rajin. drop back, tiba-tiba di depan kayak Hmm. tuyul. Menurut gue itu orang Terus nggak egois. ya yang dapat, Hmm. ya tapi yang dapat kredit ya selalu Muhammad Salah kan. Itu Ya, yang karena dia yang dipasing, dia nggak mau passing juga kan, iya salah kan. iya Makanya iya iya. makanya Sempat nggak ribut tahu gue dua musim lalu, sebelumnya. ribut. Ya tapi ya udahlah, iris what it is. Ya menurut gue Liverpool berat sih. Menurut gue Liverpool ya Liverpool udah pasti nggak ini, udah Liverpool pasti perebutan nggak. juara 2 sama MU pasti. Serius, karena lu kalau mau coret Liverpool juara 2 ya Will ya. Hmm. Nggak, gue Gini nggak, gini. gue sambil lihat, Kita mau gue sambil menertawakan lihat klasmen. Liverpool dibantai 1-4 juga susah karena ya perbedaan dibantai 1-4 sama 3-3 itu cuma beda 1 poin gitu, ngerti gak? Oh iya, gue tahu betul. Jadi berat, masih Mau mepet. 9-0 juga tetap 3 poin doang Oh gitu. iya. Nggak ada plus-plus ya. Iya betul. Ya Terus MU udah kebobolan 30 anjing. Chelsea, gue nonton highlightnya lagi-lagi mereka ya menurut gue hoki sih, penalti save the rest. Gini, lu kemarin cara mainnya si City, Yap. dia pakai inverted wingback, tau gak sih? Inverted wingback. Enggak. Jadi kan dia 4-3-3 nih. Hmm. 4-3-3 ya. Hmm. Jadi pas nyerang Nah, itu formasinya jadi 2-3-4.
Oke. 2, 3, 5 malahan. Oke. Atau 2, 2, 4. Gini loh, jadi 2 back. Terus depannya kan si Rodri nih. Iya kan? Terus kiri kanannya Rodri, itu Cancelo sama Zinchenko. Oh, ya. Ngatur, bantuin dia. Nah, Iya. terus si Gundogan sama si siapa? Gundogan Tapi sama si gini, David Silva lagi sama Bernardo Silva Silva. di depannya mereka Ya, betul. bertiga tuh. Itu bertiga di depan Gundogan, Foden sama si Bernardo Silva. Terus kiri kanan tuh itu Mahrez sama si Sterling melebar banget. Jadi itu Ya. buat Nah, stretching buka ya benar. Jadi, supaya yang ini bisa nusuk masuk. Makanya ya. si golnya si siapa? Gol pertama si Bernardo bukan Gundogan kan itu Ya, karena dia nusuk banget loh itu. ya. Gila. Itu dalam banget sih as a midfield. Terus apa namanya? Ya berarti emang mereka, menurut gue ya, mereka benar-benar apa ya, overload depan nih, midfield ke depan, wingback ke mid. Jadi wingbacknya juga nggak numpuk ke wing, karena kan Ke dia wing nge-spread out ke kan. wing kan. Iya, Nah, jadi wingback mereka nggak overlap, lo ngerti nggak? Nggak perlu overlap lagi ya. karena depan udah terlalu penuh sebenarnya menurut gua. Dan Iya, dan kenapa mungkin dia membuat jaga-jaga si Salah betul, sama betul, Mane betul, betul, juga. betul. Kenapa wingback mereka? Karena kan mereka cuma taruh 2 back nih. Kalau biasa kan Ya, CM itu biasa drop back ke, kalau Arsenal ya, CM itu drop back ke center back. Jadi 3 back kita defend. jadi 3 back kan. Iya. Wingback kita overlap dong, naik dong ke sampai penalty Ya, box dong harusnya. Nah, sedangkan mereka enggak. ya. Mereka karena mereka tahu, menurut gue ya, Liverpool speednya kan juga gila-gila ya depannya kan. Jadi Ya, betul. yang harus bertahan di garis tengah ke belakang cover si backnya itu ya wingback dua-duanya. Udah Iya, pasti. makanya dia pakai lu masuk aja nih gitu. Lu Iya. gantiin posisi mid, Karena midnya maju aja ya ya, udah gitu ya. karena untuk ukuran Hall Cancelo itu dia kan attacking banget ya untuk ukuran wingback ya. Iya, Dia kemarin tuh pasif banget, maksudnya lebih yang defensif gitu, lebih yang kayak ngejaga-jaga nih. mungkin biar jarak jarak dia tracking back nggak terlalu jauh Iya, kalau betul, instead lu sampai ke depan banget. Makanya dia, Jadi ya. gue lihat kemarin lo kalau lihat dia nggak pernah masuk ke 3/4 loh. Selalu ya benar-benar di Makanya tengah, maksimal di tengah masuk loh. kan sebelah si Rodri doang kan? Iya, Iya kan? iya, nggak pernah lebih. Makanya Maksud gue gue, lihat, gila loh ini formasinya nggak gila pernah banget. lebih, dan dia nggak, dan maksud gue rapi banget semuanya loh. Semuanya rapi banget kemarin sih menurut gue. Karena menurut gue Udahlah, emang lawan Liverpool mau dia lagi jelek juga susah gitu, nggak gampang. ngapain sih ngomongin tetangga anjing? Iya, betul, tim kita kayak sampah begitu. Udah kita kita sudahi dulu. Gue Iya, males sama. karena udah main ini musim udah selesai menurut gue. Ya udah, berarti mulai besok gak usah recording lagi ya. Enggak lah. Kita ngomongin yang lain. Oke. Semoga Next beda MU ketemu 8 siapa? poin. Let's MU ketemu WBA kayaknya. Oh, Bentar. WBA. Easy Kalau nggak salah game WBA deh. lah, easy game. 9-0 lagi lah. Terus, oh ya betul. WBA away. Prediction? Ngamuk lah, 12-0. 1-2 lah kayaknya. Nggak mungkin nggak kebobolan soalnya. 1-2. Lawannya 1-2 udah sepuluh. lawannya penjudi kali, gampang gila lu. Siapa sih Sam Allardyce? Dia kan pasang MU pasti. Gue berani jamin. Aduh. Arsenal all Leeds ya. 100% menang. Anjing lu. Don't jinx it, motherfucker. Alright guys, please drop your opinion. Komen. Jangan lupa stay safe, stay healthy, subscribe, like, comment. Iya. Ya, that's all. Walaupun musim IPL sudah berakhir, udah ketahuan siapa yang juara, tapi jangan patah semangat guys. Berakhir buat lu, City kan masih lagi having fun kali, gila lu. Oh, iya. Current form dia aja gue sampai hafal cuy. WWD. Serius, gue lihat ini gue sampai hah. WWD. Ini kan yang gue lihat website kan kalau win dia kan cuma kasih form 5 match terakhir nih. Jadi kalau menang hijau. Ini hijau semua. Iyalah. Pas gue lihat ke bawah ada yang merah semua nih. Southampton. Ya Arsenal juga kali banyak.
Nggak, Arsenal merah-merah orange hijau-hijau. Hah, Ya oke udahlah lah. guys, see you Thank next you for episode. watching. Bye bye. Bye bye.